tadi utang pula, kita udah minta-minta tetap nggak bisa, ya udah kita ikhlasin sekarang. Makanya itu yang paling berkesan banget. Udah kayak setor nyawa diutang pula, ya Allah. Dulu aku mulai nyanyi dari zaman aku masih TK. Jadi zaman waktu itu aku awalnya dari event-event keluarga, hajatan, terus voli tarkam, sepak bola tarkam, kayak gitu, jadi bintang tamu 17 Agustusan di balai desa, kayak gitu kan, dari TK tuh. Nah, awalnya cuma happy-happy doang ya, tapi ternyata ada aktivitas terselubung, waduh, dari orang tua aku, khususnya ibu aku. Waktu itu pas aku selesai nyanyi aku inget banget acara voli tarkam waktu itu. Pulang aku dibawain amplop, nih loh dari panitianya gitu. Aku buka isinya uang 5.000 dong. Wah, ternyata nyanyi, aku baru kepikiran ternyata nyanyi itu bisa menghasilkan uang gitu. Senaif itu kan, masih kecil ya gitu. Wah kalau gitu aku nyanyi deh, jadi aku seriusin deh, soalnya kayaknya bisa buat biaya sekolah, nggak ngerepotin orang tua gitu doang dulu ya. Terus akhirnya aku SD itu udah ikutan Orkes Melayu di Banyuwangi, jadi aku keliling sampai aku SMP, sampai akhirnya aku tahun 2023 diajak hijrah sama Mbak Nini. Waktu itu kan waktu aku mulai karir di Banyuwangi, Mbak Nini udah sukses di Jakarta, jadi kayak ibaratnya aku kayak dibiarkan berkembang dulu. Jadi di Banyuwangi seperti apa, kok melihat potensinya bagus, akhirnya diajak ke Jakarta. Nah setelah di Jakarta, bahkan belum lama kok, baru beberapa tahun ini aku dikasih tahu sama ibu aku, ternyata yang ngasih uang amplop itu adalah ibu aku. Jadi itu adalah yang terselubung tuh itu. Jadi dari situlah akhirnya. Jadi itu malah aku tuh sama panitianya bukan dibayar. Gratisan waktu itu. Cuma ternyata malah hal itulah yang menjadi mengengage aku untuk fokus dalam berkarya dan berkarir gitu. Berapa ya? Kayaknya yang benar-benar dibayar itu 20 sampai 25.000. 25.000 itu pun standby dari sore pulang sekolah sampai subuh. Subuh. Habis itu sekolah lagi. Jadi kadang aku kalau sekolah nggak mandi. Saking karena aku datangnya mepet gitu. Kan kalau Orkes Melayu itu kan kita kayak punya grup gitu kan. Jadi kan suka dijemput sama yang punya orkes. Waduh, gaya ada jemputannya. Nanti jemput artis ini, nanti kesana jemput lagi, jemput ini. Nah karena rumahku tuh paling jauh, jadi selalu paling subuh nyampenya. Akhirnya udah dijemputnya paling awal, pulangnya paling akhir gitu. Ya suka kalau berangkat sekolah tuh ya udah tinggal ganti baju doang berangkat gitu aja. Tapi ya alhamdulillah sih, ibu aku tuh yang paling support banget, karena yang nemenin aku tiap ke panggung, bawain buku pelajaran aku. Jadi aku walaupun aku nyanyi pulang subuh, tapi aku nggak mau ketinggalan pelajaran, karena alhamdulillah prestasiku cukup bagus, selalu ranking 1, sampai SMA juga aku selalu ranking 1. Jadi ya seneng banget sih, karena orang tua aku sangat suportif banget, sabar gitu loh. Aku aja ngerjain PR tuh di atas panggung, jadi sambil gedebang-gedebung ya udah ngerjain PR gitu. Itu fun fact banget. Pernah dong. Kan aku juga kemarin alhamdulillah untuk kuliahnya aku ambil di hukum, sarjana hukum, dan alhamdulillah IPK aku bagus gitu, masuknya cum laude juga, walaupun sempat ke pending sih, sempat pemutihan karena udah giliran tinggal bikin skripsi
akunya udah sibuk gitu. Tapi memang orang tua aku tuh nggak harus misalnya kamu benar-benar fokus di karir atau fokus di pendidikan. Selalu ngasih dua-duanya. Giliran udah berjalan, kamu mau yang mana gitu, yang paling nyaman. Karena kalau Mbak Nini mintanya waktu itu aku masuk ke kedokteran gitu kan. Duh, kayaknya terlalu pusing deh, nggak bisa nyambi ntar, nggak bisa nyanyi kan. Cuma aku seneng banget karena waktu itu aku kuliah. Ngajakin Mas Hendra. Jadi yang bikin semangat aku kuliah tuh sebenarnya karena aku ada Mas Hendra, dulu masih pacaran. Jadi sekalian kan ketemunya waktu kuliah. Karena kan aku sama dia dari aku SMA sampai akhirnya aku kuliah, aku ngajakin dia kuliah bareng. Pengen sih, aku pengen ngelanjutin jadi notaris ya gitu. Tapi nggak tahu nih Tuhan mengarahkan aku kemana, aku ikut aja. Tapi setidaknya kalau untuk karir nyanyi itu sebenarnya lebih kayak hobi juga. Jadi kayaknya yang pasti akan terus sampai bertahan sampai tua nanti, aku pengen terus berkarya. Oh iya, jadi waktu itu aku lulus SMP, diajakin Mbak Nini untuk hijrah ke Jakarta tahun 2023. Jadi waktu aku udah pindah ke Jakarta tuh SMA. Terus alhamdulillah itu tawaran aku show keluar kota, nggak cuma keluar kota, keluar pulau juga itu udah mulai banyak. Tapi ya itu jadi kayak jadi penyanyi pendamping gitu loh. Jadi untuk penyanyi pendamping gitu itu udah lumayan banyak tawaran. Terus akhirnya tahun 2005 aku umur 17 tahun, Mbak Nini ngasih kado buat aku bikinin album. Nah inilah cikal bakal aku berkarir bener-bener di nasional tuh tahun 2005 ini. Dulu album pertama aku judulnya Jinak-Jinak Merpati. Dan alhamdulillah sekarang masih suka di play juga di radio-radio daerah ya. Terus kemudian aku setelah lulus SMA bikin single SMS yang dulu yang Bang SMS siapa, tapi yang versi Jawa. Nah itu yang ngangkat nama aku. Ditambah lagi aku tahun 2009 gabung sama Naga Suara. Itu pun gak langsung gabung. Awalnya kita keliling-keliling ke label-label gitu ya. Ditolak juga, pernah ditolak sama ada salah satu label. Bilangnya kalau wah ini mah gak ada masa depannya gitu. Serius. Jadi aku ditolak karena alasannya karena nggak ada masa depannya, kayaknya nggak cocok gitu loh jadi penyanyi gitu. Mungkin ya namanya masih masih SMA ya gitu, masih mentah banget gitu. Alhamdulillah bersyukur banget yang mau nerima aku tuh Naga Suara. Tapi ada fun fact juga nih. Dulu pertama kali aku Naga Suara nggak langsung terjun jadi penyanyi dangdut, penyanyi pop. Iya, karena waktu itu lowongan untuk masuk Naga Suara harus nyanyi pop. Jadi aku ada 2 single. Waktu itu Jangan Buru-Buru sama Easy Going. Itu aku nyanyi pop untuk 2 single pertama aku di Naga Suara. Sampai nama pun itu bukan Fitri Karlina, La Fitri. Serius. Karena kalau Karlina itu kan identik banget sama nama kakak, udah dangdut banget kan. Akhirnya di tahun 2012 aku udah nggak kuat nih, nggak ini bukan jiwa aku banget, kayaknya kurang goyang gitu kan, bukan panggilan jiwaku banget. Akhirnya aku bilang sama Babe Rahayu, Beh kayaknya kalau kayak gini aku nggak bisa deh, kayaknya kita harus bikin lagu dangdut aja ya gitu. Tapi yang mungkin masih ada nuansa popnya gitu, ada nih gitu. Lagu ABG Tua, dia tuh kan lagu pop ya, lagu pop Melayu, tapi bisa didangdutin, dikoploin. Ini soalnya ada sebelum dibeli sama artis yang lain gitu. Jadi waktu itu lagu ABG Tua ini juga jadi inceran beberapa artis yang lain yang sekarang masih aktif juga. Aku nggak perlu sebutin. Masih aktif juga, sahabat aku juga. Oh serius Be?
Ya ini kan aku artisnya Babe satu label gitu, ya udah tuh buat aku aja, ya udah gitu kan. Alhamdulillah akhirnya boom di AB Gituan ini tahun 2012. Nggak tahu ya, mungkin karena waktu itu lagi musimnya itu tuh badai La Nina dan El Nino. La itu kan cewek kan, L itu kan cowok. Nah makanya kayaknya La Fitri gitu, kayaknya perempuan yang Fitri kayak gitu. Jadi itu sih idenya kenapa La Fitri. Oh iya, sempat sampai aku berpikir untuk ya udah kali dulu ya waktu aku masih di kampung ya, sempat gitu kayaknya kalau pakai nama Kalina beban lah gitu, kayaknya ekspektasi orang tuh terlalu tinggi buat aku kan. Kayaknya udah deh namaku sendiri aja, Fitri Dian gitu kan, tapi kok nggak komersil gitu kan. terus, akhirnya waktu itu ada salah satu MC di Banyuwangi bilang, loh Dok ngapain sih gitu, kok pakai nama-nama sing ini gitu, pakai nyari-nyari nama, pakai nama nih kakakmu aja gitu, jelas-jelas. Tapi loh Mas gitu, aku beban loh, gimana kan orang pasti taunya ya namanya kakak gitu. Lah ngapain, ini kan kamu jadi penerusnya kakakmu gitu, untuk bikin Karlina ini kan juga ada perjuangannya, pakailah wong kakakmu juga support gitu kan. Akhirnya ya udah pakai Karlina sampai sekarang. Oh, ada momen yang saking beratnya itu gini, maksudnya duh kok gini amat sih gitu kan. Jadi waktu itu aku masih SMP, waktu itu aku ada event di daerah Banyuwangi, panitianya bilang dibantu ya Dek gitu, ini nggak jauh kok tapi bayarannya mau 25 yus, ku mikir yo nggak jauh kan, 25 lumayan lah gitu. Terus ternyata emang nggak jauh, memang kotanya nggak jauh dari kampung aku tuh gak jauh, memang setengah jam gitu. Ternyata dari jalan besarnya bener setengah jam, masuk lagi di pucuk gunung. Astaga, aku sampai astagfirullahaladzim. Dan itu tuh kita naik, jadi kita harus ganti mobil, pakai jeep tuh loh, yang jeep yang kayak jeep yang udah protelan tuh loh, yang nggak ada empuk-empuknya kayak ini. Ini besi semua gitu kan. Dan itu diisi semua sama ada beberapa penyanyi sama ada asistennya, ada orang tua juga gitu pada ikut. Ya Allah, sampai kita tuh teriak-teriak, ya Allah ya kurang duit gitu, berat banget sih cari uang gitu, karena itu udah kita harus naik gunung dalam kondisi hujan juga, kanan kita jurang, kiri kita tuh tebing, dan kita tuh harus nyebrang jalan jembatan, dan itu bawahnya tuh udah jurang dong ya, hanya muat 2 ban. Serius. Jadi kebayang dong ya. Jadi nggak ada pegangannya sama sekali, itu cuma muat untuk 2 ban doang dari besi, dan itu hanya muat si mobil itu. Wow, ini kalau selip dikit bye kita kan. Nah, sengeri itu waktu itu, nggak ngebayang dong. Maksudnya ini mau nyari duit aja adventure banget dong. Kita udah kurang ajar tuh panitianya, udah kayak gitu kan, katanya cuma deket, ternyata kita harus kayak gini, udah dibayarannya udah cuma 25 lagi gitu. Tahu gitu kan minta lebih ya. Ini kan taruhannya nyawa gitu. Udah nyampe di sana kita tuh nyanyi sampai kepleset-pleset. Kenapa? Soalnya kan hujan ya, jadi tuh kita udah sampai lumpur loh. Itu tuh baju aku sampai berlumpur semua gitu. Giliran udah selesai, udah alhamdulillah ya Allah selamat juga, diutang bayarannya. Nah, diutang pula, kita udah minta-minta
tetap nggak bisa, ya udah kita ikhlasin sampai sekarang. Makanya itu yang paling berkesan banget. Udah kayak setor nyawa diutang pula, ya Allah. Justru aku ngerasa momen-momen itu tuh ketika di sini malah, ya, ketika aku di sini, karena persaingan semakin berat, tekanan dari maksudnya dari orang-orang yang yakin kalau aku tuh bisa, misalnya aku bisa jadi, kamu tuh bisa jadi lebih, kamu gini ya, namanya juga ini ya, semakin kita ibaratnya posisinya di atas kan, otomatis tekanan-tekanan yang kita terima juga semakin besar ya. Sampai aku berpikir kalau aduh kayaknya aku cuti aja deh gitu. Karena waktu itu aku bebarengan juga dengan aku program omongan. Jadi udah secara hormonalnya udah gak karu-karuan, ditambah tekanan dari pekerjaan juga gitu. Sampai akhirnya aku sempat depresi. Sempat aku depresi juga karena akhirnya udah program omonganku juga nggak berhasil, karir aku ngerasa waktu itu lagi bukan stuck sih sebenarnya, cuma maintain aja gitu loh. Kalau kalau tim tuh pengennya kan wah harus sesuatu lagi. Kalau aku tuh orangnya tipikalnya memang ya wis jalanin aja gitu. Nah itu yang bikin mungkin waktu itu aku merasa tertekan sendiri ya. Sampai akhirnya aku merasa depresi. Belum lama kok, dan aku juga udah ngejalanin terapi dan baru benar-benar mentas tuh, benar-benar bisa rilis, benar-benar bisa berdamai dengan diri aku dan bisa lebih santai juga karir dan keluarga itu pas pandemi kemarin. Jadi belum lama. Dan ternyata setelah aku udah ikhlas, aku udah semuanya udah aku lepaskan ya, rilis, ya udahlah, Allah mau bawa aku kemana gitu. Malah aku dapat kesempatan untuk manggung di Amerika. Ya itu benar-benar keajaiban banget sih menurut aku. Ketika kita udah berserah, justru malah Allah tuh bukain yang bahkan aku berpikir cita-citanya tuh nggak ada gitu. Karena waktu itu aku dapat kesempatan di tahun 2021 itu awal di Februari untuk menjadi salah satu line up artis untuk ngisi Super Bowl, acara Super Bowl di Tampa, Super Bowl Week. Jadi itu rangkaian acara sebelum event olahraga terbesar di Amerika ya, yang Super Bowl itu. Harusnya aku ke sana, cuma karena waktu itu lagi ada pembatasan, jadi akhirnya dilaksanakan secara hybrid. Jadi aku nyanyi di sini tapi di play di sana gitu. Karena memang udah pamfletnya udah tayang, cuma udah diusahain untuk bikin visa dan lain-lain nggak bisa karena waktu itu juga pemerintah US sedang benar-benar ketat banget, nge-ban banget dan nggak ngeluarin visa gitu. Baru setelah September 2021 alhamdulillah aku dapat sponsor salah satu label di Amerika, label baru, Wipok Music, untuk ngebiayain aku, ngundang aku ke sana untuk tampil di Times Square. Itu pertamanya, tahun 2021 September, acara Indo Pop Movement. Nah dari situ akhirnya aku diajakin sama foundernya, aku bilang Eski. Sahabat aku dia memang, terus kemudian untuk jadi co-foundernya Indo Pop Movement, dan ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun. Tahun pertama tahun 2021 itu yang ngisi aku yang wakil dari Indonesia, terus kemudian ada penyanyi dari Maroko, ada yang dari Brooklyn, ada yang New York, terus kemudian ada yang dari Venezuela, ada yang dari Brazil, jadi worldwide. Terus kemudian tahun 2022 yang isi acara ada The Massive sama Vicky Shu. Terus yang kemarin tahun 2023 The Massive lagi manggung sama ada Putri Indonesia, ada Farhana Nariswari, terus ada Elvira Devina Mira, terus aku juga masih tampil. Sama bangga banget
dari situ jadi jalan aku untuk bisa mejeng di billboardnya Times Square. Aku udah sempet pengen berhenti untuk nyanyi, bener-bener aku udah stop deh, kayaknya too much kayaknya aku di sini ngerasa aku juga nggak nyaman. Jadi aku udah ngerasa aku stop, dan memang bener-bener stop. Kan waktu itu kan tahun 2020 ya, bener-bener stop banget kan, nggak boleh ada event-event, ya nggak cuma aku sendiri, ternyata ya semua. Ya itu aku pas kebetulan itu yang ngerasa aku bener-bener pengen stop pas itu.